Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPA di rumah? Kali ini kita bertemu lagi dengan Ibu Hasna di sini untuk melakukan percobaan uji identifikasi asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan larutan uji, larutan HCl, larutan KOH, dan larutan garam. Sedangkan untuk indikator alami, kita menggunakan ekstrak dari kunyit, bunga trompet, bunga kamboja, bunga sepatu, dan bunga krisan. Langsung saja kita melakukan praktikum kali ini. Pertama-tama kita gunakan ekstrak dari bunga kamboja. Gerus bunga kamboja, tambahkan sedikit air. Setelah digerus hingga cukup halus, maka kita ambil ekstrak dari tanaman ini untuk dijadikan indikator alami. Ini adalah ekstrak dari bunga kamboja. Dan lakukan hal yang sama untuk kelima indikator alami lainnya. Setelah diperoleh ekstrak dari tanaman uji, kita akan melakukan uji identifikasi larutan asam basa menggunakan ekstrak tanaman tersebut. Pertama-tama, kita teteskan ketiga larutan uji ke dalam plat tetes. Larutan HCl, larutan KOH di baris kedua, dan larutan garam di baris ketiga. Untuk larutan indikator alam yang pertama kita gunakan adalah ekstrak dari bunga kamboja. Ketika ekstrak bunga kamboja diteteskan pada larutan yang berisi HCl, larutan tetap berwarna orange. Pada larutan yang berisi KOH, berwarna hijau, dan pada larutan garam ekstrak bunga kamboja ketika pada larutan asam dia tetap berwarna orange, pada larutan basah dia berubah menjadi hijau kekuningan, dan pada larutan garam tetap berwarna orange. Kemudian kita menggunakan ekstrak bunga trompet sebagai larutan indikator alami yang kedua. Ketika diteteskan pada larutan asam, tetap berwarna ungu. Pada larutan basah, berwarna hijau. Dan pada larutan garam, tetap berwarna ungu. Ekstrak bunga trompet ketika ditambahkan pada larutan asam berwarna merah, pada larutan basah berwarna kuning, pada larutan garam tetap berwarna ungu. Yang ketiga adalah ekstrak bunga sepatu. Karena bunga sepatu mengalami kesulitan dalam memerasnya, maka kita gunakan langsung bunganya yang telah ditumbuk. Pada larutan asam, pada larutan basah, dia berubah berwarna hijau. Pada larutan garam, pada larutan asam dia sedikit kemerahan, pada larutan basah berubah menjadi hijau, dan garam tetap. Yang keempat, kita menggunakan larutan indikator dari ekstrak kunyit. Pada asam tetap kuning, pada basah berubah menjadi orange, dan pada larutan garam tetap berwarna kuning. Yang terakhir kita menggunakan ekstrak dari bunga krisan. Pada bunga krisan hampir tidak terlihat perubahan pada larutan asam, basa maupun garam. Dari kelima ekstrak tanaman ini, dapat diketahui hasil yang paling menunjukkan perubahan paling signifikan adalah pada ekstrak bunga trompet dan ekstrak bunga sepatu.
di mana menunjukkan perubahan yang sangat mencolok antara pada suasana asam dan pada suasana basah. Sehingga kedua ekstrak tanaman ini sangat cocok digunakan sebagai indikator alami asam basah. Begitulah praktikum kita tentang menggunakan indikator alami sebagai uji identifikasi asam basah dan larutan netral. Tapi sangatlah repot bukan? Kita harus membuat ekstrak terlebih dahulu dari tanaman-tanaman tersebut. Bagaimana kalau kita membuat yang lebih mudah untuk digunakan seperti kertas lakmus pada percobaan sebelumnya? Tetapi kita menggunakan bahan alami untuk membuat semacam indikator seperti kertas lakmus. Mari kita lakukan. Untuk membuat ekstrak tanaman alami sebagai indikator lebih mudah digunakan seperti kertas lakmus, kita memerlukan kertas saring sebagai medianya. Pertama-tama, gunting kertas saring seukuran dengan kertas lakmus. Setelah digunting kertas saring tadi, maka kita celupkan kertas saring ini ke dalam ekstrak tanaman indikator yang memiliki perbedaan warna mencolok. Kita ambil adalah ekstrak dari bunga trompet. Kertas saring yang telah digunting tadi, kita celupkan pada ekstrak bunga trompet hingga tercelup sempurna. Kita lakukan semua hingga kertas saring yang telah dipotong habis. Angin-anginkan atau keringkan kertas saring yang telah dicelupkan pada ekstrak tanaman indikator tadi hingga kertas saring menjadi kering. Setelah kering, kertas saring siap untuk digunakan sebagai indikator alami yang lebih praktis. Untuk mengetahui daya identifikasi asam, basa, dan netralnya, mari kita uji coba. Kita coba kertas saring hasil ekstrak dari bunga trompet ini ke dalam larutan HCl. Apakah berfungsi atau tidak sebagai indikator? Larutan HCl. Selanjutnya kita uji coba pada larutan garam. Bagaimana hasilnya? Dan terakhir kita coba pada larutan basah. Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, ternyata ekstrak bunga trompet yang telah kita masukkan ke dalam kertas saring dapat digunakan sebagai indikator asam basa, di mana penggunaannya lebih praktis ketimbang kita melakukan ekstraksi setiap kali ingin melakukan identifikasi asam basa. Di sini terlihat pada suasana basah, kertas saring yang berisi ekstraksi bunga trompet telah berubah menjadi warna kuning. Kemudian pada larutan garam dia tidak berubah warna, dan pada larutan asam kertas saring dari hasil ekstrak bunga trompet berubah menjadi warna sedikit kemerahan. Jadi untuk kepraktisan dalam penggunaan indikator alami kita bisa menggunakan media kertas saring seperti percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Demikianlah percobaan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.